Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari Senin tanggal 22 bulan Juni 2020 dan di akhir bulan Syawal 1441 Hijriah. Kita masih meneruskan kaji kita mengenai Ad-Dajjal, ya. Dan hari ini kita memasuki pembahasan dengan tema prakondisi khusus menjelang keluarnya Ad-Dajjal. Namun sebelum kita masuk ke tema itu, ada satu ujung dari tema prakondisi umum menjelang keluarnya Dajjal yang perlu kita selesaikan, yaitu prakondisi berupa fitnah Ad-Duhaima. Ya. Fitnah Ad-Duhaima ini sudah pernah kita bahas juga, tetapi kita akan sedikit tekankan lagi karena pentingnya fitnah ini. Dalam hadisnya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thumma fitnatud duhaima la tada'u ahadan min hadhihi al-ummati illa latamathu latmatan. Fa idza qila qata'at tamadat. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasira an-nasu ila fustataini." فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. Artinya, kemudian fitnah ad-duhaima, fitnah hitam, gelap dan pekat, tidak menyisakan seorang pun dari umat ini kecuali fitnah tersebut akan menamparnya dengan sebenar-benar tamparan. Ketika dikatakan fitnah sudah selesai, maka fitnah itu terus saja terjadi berkepanjangan. Ya. Di saat fitnah itu terjadi, seseorang memasuki waktu pagi sebagai orang beriman, tetapi memasuki waktu sore sebagai orang kafir. Sampai manusia terbelah menjadi dua kelompok, dua kemah, ya, dua camp iman yang tidak ada munafik di dalamnya dan camp munafik yang tidak ada iman padanya. Apabila sudah seperti itu kondisi kalian, maka kalian tunggulah Ad-Dajjal pada hari itu atau esok harinya. Nah, jadi fitnah duhaima ini entah apa dia, ya, tapi yang jelas ciri-cirinya ada beberapa. Pertama, ciri fitnah duhaima itu bersifat umum, ya, berlaku secara global, mendunia, ya, kayak pandemi ini hari ini mendunia, ya. Dikatakan oleh Nabi, la tada'u ahadan min hadhil ummati illa latamathu latmah. Tidak menyisakan seorang pun dari umat ini kecuali fitnah itu akan menamparnya dengan sebenar-benar tamparan. Jadi setiap muslim pada hari itu merasakan, ya, fitnah duhaima karena dia berlaku mondial, ya, mendunia, ya, tanpa kecuali. Yang kedua, fitnah ini senantiasa aktual dan lama berlangsungnya. Nabi bersabda, fa idza qila qata'at tamadat. Kalau ada yang mengatakan fitnah sudah selesai, maka fitnah itu terus saja berkelanjutan, ya, berkepanjangan, ya. Ya, mungkin kalau istilahnya sekedar contoh saja, bisa benar bisa salah. Ketika orang mengatakan oh sudah berlalu ini, ya, gelombang pengaruh penularannya, tiba-tiba muncul gelombang baru, ya, muncul new tahapan yang baru dari penularan itu. Yang ketiga, fitnah ini bersifat akurat dan berpusat pada syahwat dan syubhat. Ya. Jadi bukan saja dia mempengaruhi, memprovokasi syahwat manusia,
tapi juga dia merusak syubhat, dia menimbulkan syubhat dalam cara berpikir manusia. Sehingga dikatakan oleh Nabi, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari fitnah itu ketika dimasuki orang masih beriman, tapi sore harinya jadi kafir dia. Jadi artinya fitnah Duhaimah ini sedemikian dahsyatnya pengaruhnya sehingga dia menyebabkan seorang muslim tidak saja terjerembab, tidak saja terperosok ke dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang para ulama mengatakan sebagai paling mengkhawatirkan, yaitu dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ya, bayangkan pagi hari masih beriman, sore hari menjadi kafir. Ya. Ini dosa yang paling mengerikan. Ya, jadi fitnah Duhaimah ini ya benar-benar ya menunjukkan betapa kualitas fitnah itu begitu hebatnya sehingga sebahagian kaum muslimin sampai ke tingkat mengalami nawaqidul iman, pembatal keimanan. Dia terlibat dalam dosa-dosa yang begitu mendasar sampai dosa itu membatalkan imannya. Dan kalau dia tidak kunjung sadar dan bertaubat dari dosa pembatal keimanannya, maka semua yang dia kerjakan semenjak dia terlibat dalam dosa itu, kebaikan apapun, amal soleh apapun, amal ibadah apapun, tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala sebelum dia bertaubat dengan taubatan nasuha dari dosa nawaqidul iman itu, barulah kembali amal-amal kebaikannya, amal solehnya, amal ibadahnya akan dihitung, dinilai, ya dicatat, dimasukkan dalam rekening pahalanya oleh Allah Ta'ala. Tapi sebelum itu, maka dia tidak ada nilainya amal apapun yang dia kerjakan. Karenanya kalau ada orang terlibat dalam dosa yang pagi masih beriman, sore kafir, yang berarti nawaqidul iman, ya, kalau dia wafat sebelum bertaubatan nasuha dari dosa itu, na'udzubillah, dia seperti wafatnya orang kafir saja. Ya, tidak membawa kebaikan sama sekali untuk ditimbang, dinilai fi yaumil mizan, di hari ya perhitungan, di hari berbangkit kelak nanti, ya. Nah, kemudian yang kelima, ya. Sebelum yang kelima, yang keempat. Fitnah Duhaimah ini fitnah pengetaman, penyaringan dan pemisahan, ya. Jadi fitnah ini sedemikian hebat dia menyebar di tubuh umat ini sampai-sampai umat ini mengalami pembelahan, pemisahan menjadi dua kelompok, dua kemah, ya. Fustatun imanin la nifaqa fihi. Kemah keimanan tanpa kemunafikan di dalamnya. Tetapi yang kedua, fustatu nifaqin la imana fihi. Kemah kemunafikan tanpa keimanan di dalamnya, ya. Nah, ini mengerikan sekali. Jadi umat Islam terbelah dua karena fitnah ini. Yang pro kepada iman dan makin membersihkan dirinya dari kemunafikan, dan yang pro kepada kemunafikan dan sadar tidak sadar imannya semakin tergerus, ya. Dia tidak berada lagi dalam keimanan. Ya. Sehingga Nabi bersabda, hatta yasiran nasu ila fustataini, fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Sampai manusia menjadi dua kemah, kemah keimanan yang tidak ada kemunafikan padanya dan kemah kemunafikan yang tidak ada keimanan padanya. Nah, di akhir hadis ini Nabi kemudian mengatakan, idza kana dzakum fantaziru ad-dajjalu min yaumihi aw min ghadihi. Bila situasi kondisi dunia sudah seperti demikian yang kalian alami, tunggulah ad-dajjal pada hari itu atau esok harinya akan muncul. Jadi fitnah Duhaimah ini benar-benar fitnah yang kalau dia sudah muncul, itu berarti kemunculan Dajjal sudah amat sangat dekat sekali. Nah, sekarang kita masuk ke prakondisi khusus menjelang keluarnya Dajjal. Prakondisi khusus menjelang keluarnya Dajjal, yang pertama adalah berakhirnya al-malhamah, perang besar bainal muslimin war Rum, antara kaum muslimin dengan kaum Rum, bangsa Rum Nasrani, dalam hal ini Eropa, ya. Nah, dalam peperangan itu, ya, maka ujung akhir di dalam hadis terangkan, ujung akhir di peperangan itu adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Dan indikasi kemenangan itu adalah terjadinya peristiwa Fathu Konstantiniyah, ya, pembebasan kota Konstantinia oleh pasukan Al-Mahdi
Dan uniknya pembebasan itu tidak menggunakan senjata, baik panah maupun pedang, ya, tetapi menggunakan zikir, ya. Dalam hal ini zikir, tahlil dan takbir, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Itu dikatakan dalam sebuah hadis, ya, hal sami'tum bi madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahr. Nabi bersabda, pernahkah kalian wahai sahabat-sahabatku mendengar mengenai sebuah kota yang satu sisinya terdapat di daratan al-barri dan sisi lainnya terdapat di lautan al-bahr? Para sahabat menjawab, ya, na'am, benar, kami pernah mendengarnya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kota itu diperangi oleh 70.000 orang dari Bani Ishaq, keturunan Bani Ishaq, ya. Jika mereka telah mendatangi kota itu, mereka turun ke medan perang, akan tetapi mereka tidak memerangi dengan menggunakan senjata maupun panah. Mereka hanya mengucap la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka salah satu sisi dari kota itu, ya, dapat ditaklukkan. Kemudian untuk kedua kalinya mereka ucapkan lagi la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka sisi lain dari kota itu ditaklukkan. Kemudian untuk ketiga kalinya mereka mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, maka dibukakanlah benteng pertahanan kota tersebut sehingga mereka dapat memasukinya dan mereka mengambil ghanimah, harta rampasannya. Tiba-tiba dalam keadaan mereka sedang melakukan pengumpulan harta rampasan perang, terdengar sebuah teriakan, ya. Apa teriakannya? Teriakannya adalah, ya, inna dajjala qad kharaja. Ya, sesungguhnya Dajjal telah keluar. Maka mereka pun, ya, pasukan ini meninggalkan segala sesuatu ghanimah yang ada untuk kembali ke negeri mereka. Ya. Mereka menuju ke pusat khilafah yang ketiga itu adalah Madinatu Dimashq, ya, kota Dimashq, kota Damaskus, ya. Dan dalam hal ini kita mendengar, kita menyaksikan, kita membaca hadis yang lain lagi, yaitu hadis riwayat Ahmad, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khurujul malhamati fathu Konstantiniyah wa fathu Konstantiniyata khurujud dajjal. Kemunculan al-malhamah, perang besar, adalah tanda akan terjadinya penaklukan Konstantinopel. Sementara penaklukan Konstantinopel adalah indikasi khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Nah, jadi ini adalah prakondisi yang lebih spesifik, yang khusus mengenai keluarnya dajjal. Dan ini sampai ke tingkat menggambarkan physically dajjal tampil, ya, pada saat, ya, Konstantinopel dibebaskan, ya. Nah, kita lanjutkan. Dalam hadis yang lain lagi disebutkan, fayaftatihuna Konstantiniyah fabainama hum yaqtasimuna al-ghanaima qad 'allaqu suyufahum bizzaituni idh saha fihim asy-syaitanu innal masiha qad khalafakum fi ahlikum fayakhrujuna wa dzalika batilun fa idza ja'u asy-syam kharaja. Lalu selanjutnya pasukan Al-Mahdi menaklukkan Konstantinopel. Dan ketika mereka sedang membagi-bagi harta rampasan perang, ghanimah, dan tengah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba syaitan meneriaki mereka. Apa katanya? Ya, katanya, innal masiha qad khalafakum fi ahlikum. Sesungguhnya al-masihud dajjal telah menguasai keluarga-keluarga kalian, wahai para mujahidin, ya. Maka mereka pun, pasukan ini, berhamburan keluar, dan ternyata itu hanyalah hoax, ya, kebohongan belaka. Ketika mereka mendatangi Syam, barulah Ad-Dajjal muncul. Barulah Ad-Dajjal mendekat ke arah Dimashq, ya, ke arah pusat khilafah di Syam ketika itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini adalah
satu prakondisi spesifik khusus menjelang keluarnya Ad-Dajjal. Sementara kondisi khusus lain lagi, prakondisi khusus lagi menjelang keluarnya Dajjal adalah munculnya fenomena 3 tahun kekeringan. Ya. Disebutkan dalam hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana qabla khurujid Dajjal bi thalathi sinina habasat as-sama'u thulutha qatriha wa habasat al-ardu thulutha nabatiha. Fa idza kanat as-sanatu ats-tsaniyah habasat as-sama'u thulutha qatriha wa habasat al-ardu thuluthai nabatiha. Fa idza kanat as-sanatu ats-tsalitsa habasat as-sama'u qatraha kulluhu wa habasatul ardu nabataha kulluhu." Artinya, 3 tahun sebelum keluarnya Ad-Dajjal, langit akan menahan sepertiga dari air hujannya, dan bumi akan menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Jadi artinya langit tidak menurunkan hujan sebanyak sepertiga langit, dan begitu juga bumi tidak menghasilkan tumbuh-tumbuhan sebanyak sepertiga dari bumi keseluruhannya di muka bumi ini. Pada tahun kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya, sedangkan bumi menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Sementara pada tahun ketiga, langit menahan air hujan semuanya. Jadi sama sekali selama 1 tahun penuh tidak ada hujan turun dari langit, dan bumi juga akan menahan tumbuh-tumbuhannya semuanya. Ya. Nah, Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mempunyai komentar mengenai hadis ini. Apa komentarnya? Hadis ini memaparkan terjadinya perubahan iklim yang dapat diamati dalam rentang waktu 3 tahun yang mengakibatkan kegersangan dan kelaparan. Ini berkaitan erat dengan kemunculan Ad-Dajjal dan fitnahnya. Era ini berlangsung di antara pertempuran kolosal Malhamah Uzma, Malhamah Kubra, bainal muslimin war Rum, dengan dibebaskannya Konstantinopel. Karena indikasinya yang mengarah pada fitnah Dajjal sudah mulai muncul secara bertahap. Ya. Jadi seolah-olah 3 tahun kekeringan itu berlangsung seiring dengan sudah mulai berlangsungnya Al-Malhamah Kubra, namun belum terjadi Fathu Konstantinia, pembebasan Konstantinia. Tapi yang jelas, begitu pembebasan Konstantinia terjadi, tiba-tiba ada hoax berita Dajjal sudah menguasai keluarga-keluarga mujahidin di pusat khilafat, sehingga pasukan itu berkonsolidasi kembali ke pusat khilafat. Ternyata itu berita hoax. Alhamdulillah Dajjal belum datang, dan alhamdulillah dengan berita itu kaum muslimin sempat konsolidasi dulu ya menjelang menghadapi Dajjal yang memang sudah mendekat ke arah Syam, membawa 70.000 pasukan Yahudi berasal dari Isfahan, ya, Asbahan, dari kota Isfahan di Iran, ya, di satu kampung Yahudi ya di negeri Iran, ya. Demikianlah kira-kira kaji kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.